Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberikan istiqamah dalam ibadah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga nanti di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah ganti tahun. Kalender Hijriah kita berganti. Kita sudah meninggalkan 1447 dan sudah memasuki 1448 Hijriah. Kalau usia kita hitung pakai Hijriah, itu akan kita temukan umur kita 2 tahun lebih tua dari kita hitung Masehi. Kalau nggak percaya dihitung nanti Pak. Misalkan lahir tahun 1979, cek di Google. 1979 itu berapa Hijriah? Keluar 1399. Dihitung umurnya 7, umurnya 49. Padahal kalau dihitung pakai Masehi umurnya 47. 2 tahun lebih tua. Kalau umur kita 70 dihitung pakai Hijriah 72 nanti keluarnya. Dan kita seorang muslim kalau menghitung umur mestinya dihitung pakai Hijriah. Dihitung pakai Hijriah. Lebih sepuh berarti Bapak Ibu ya. Lebih sepuh. Subhanallah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan, hendaklah setiap orang berpikir apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini sering disampaikan oleh para ulama kita, para guru-guru kita untuk muhasabah kita semua.
Dalam ayat ini ada 2 kali takwa, ada 2 kali perintah bertakwa kepada Allah. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah, diulang lagi. Bahkan kalau kita perhatikan berapa kali Allah mengatakan kepada kita ittaqullah, berkali-kali. Setiap Jumat dibaca oleh para khatib kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, terus-terusan. Bahkan kalau dalam fikih Imam Syafi'i, khutbah Jumat di antara rukun yang harus dikerjakan oleh khatib adalah apa? Wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya wasiat takwa. Artinya apa? Dulu baginda Rasul kalau khutbah sering atau selalu mengatakan ittaqullah, maka diambil kesimpulan Imam Syafi'i harus setiap khatib wajib wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kunci keberkahan. Kunci keberkahan hidup adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa itu kan isinya ada 2. Yang pertama adalah fi'lul ma'murat, mengerjakan yang diperintah oleh Allah. Yang kedua adalah tarkul manhiyat, menjauhi, menghindari yang dilarang oleh Allah. Bicara melakukan perbuatan yang diperintah oleh Allah ada 2, al-wajibat wal mandubat. Pertama ibadah wajib, yang kedua ibadah sunnah. Mana yang harus didahulukan? Ibadah wajib. Bahkan kadang-kadang luar biasanya setan itu kadang-kadang mengalihkan, menggoda seorang hamba Allah, dialihkan dari perbuatan wajib, disuruh milih ibadah sunnah. Hebatnya setan itu. Jadi setan itu Pak, kelasnya masing-masing. Kalau setan menggoda orang soleh ya digodanya kayak begitu, digeser, meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang sunnah. Banyak menyantuni orang-orang fakir miskin, tapi istrinya disia-siakan, meninggalkan yang wajib, memilih yang sunnah. Baik kepada orang lain, pada orang tuanya jahatnya, naudzubillah. Itu hebatnya setan itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu takwa pertama, melaksanakan yang diperintah oleh Allah. Lalu yang benar bagaimana? Kerjakan yang wajib tanpa toleransi, kerjakan yang wajib, lalu yang wajib disempurnakan dengan ibadah sunnah. Kalau orang sudah mengerjakan ibadah wajib disempurnakan dengan sunnah, maka dia adalah orang yang sudah mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik, sunnah enggak, wajib dulu. Maka ketika ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'ait, bagaimana pendapatmu kalau saya sholat 5 waktu, kemudian saya tunaikan zakat, saya puasa Ramadan, waktu itu belum ada ibadah haji, saya ambil yang halal, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Masuk surga. Rasul, saya nggak mau nambah-nambah yang lain. Yang wajib saja sama yang haram ditinggalkan. Terus Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat ahli surga, lihatlah dia. Jadi modal utama selamat dari neraka, masuk surga, tidak ada kata lain, kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Tapi untuk mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah tidak cukup wajib, tapi kerjakan yang sunnah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ingat, kewajiban yang Allah bebankan kepada kita ada yang sifatnya hablum minallah, ada yang sifatnya hablum minannas. Itu dua-duanya ibadah kepada Allah. Kita merawat orang tua, hablum minannas. Tapi perintah Allah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
aniskurli wali walidaik, langsung bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Wajib. Bahkan seorang anak wajib menafkahi bapak ibunya kalau bapak ibunya sudah pensiun. Bapak ibunya sudah mulai sepuh, wajib menafkahi. Kalau nggak menafkahi, dosa. Dosa, Pak. Wajib menafkahi. Sebagaimana Allah perintahkan anak atau orang tua menafkahi anaknya ketika masih kecil, maka begitu juga Allah mewajibkan para anak untuk menafkahi bapak ibunya ketika sudah uzur, sudah lanjut usia. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tarkul manhiyat atau muharramat, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut para ulama, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah jauh lebih berat daripada melaksanakan yang diperintah oleh Allah. Insya Allah kita kalau diperintah sholat subuh berjamaah, siap. Sholat duha, siap. Diharamkan untuk tidak ngerasani orang, kadang-kadang lolos. Dilarang oleh Allah untuk makan harta haram, kadang-kadang dimakan. Katanya rezeki anak soleh katanya, okay? Kadang-kadang tidak kuat itu. Subhanallah. Maka perlu ibadah yang sungguh-sungguh, perlu ibadah yang tekun, yang betul-betul ikhlas kepada Allah, sehingga apa? Muncul kemampuan yang luar biasa untuk meninggalkan yang haram. Seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad, kalau tidak salah, beliau pernah mengatakan, meninggalkan 1 kilo tepung yang haram lebih saya pilih daripada haji sunnah 100 kali haji. Haji sunnah bukan haji wajib Bapak Ibu ya, wajib tidak punya pilihan kita. Meninggalkan 1 kilogram tepung yang haram lebih aku pilih daripada melaksanakan haji sunnah 100 kali. Saking hati-hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak haji berkali-kali tidak masalah, cukup sekali. Tapi kalau orang berani mengambil hak orang lain hanya 1 kilo, bermasalah besar nanti di akhirat. Apalagi kalau pakai sumpah, Pak. Pakai sumpah. Ada satu hadis berbunyi begini, manik tato'a haqqam mri'im muslimin biyaminih faqad harramallahu alaihi jannah wa aujabalahu nar. Barang siapa ngambil hak orang muslim punya harta, kita ambil biyaminihi, dengan menggunakan sumpah kepada Allah. Jadi kita berkonflik dengan tetangga kita, rebutan tanah, kita berani ngomong, demi Allah ini tanah saya. Waduh, la haula wala quwata illa billah. Padahal dia tahu dia itu bohong, Pak. Demi Allah ini harta saya. Kalau dia berani begitu, faqad aujaballahu alaihi nar, Allah mewajibkan dia masuk neraka. Wajib masuk neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah haramkan masuk surga dalam buka kurung secara langsung. Wajib masuk neraka. Itu tafsiran pertama. Barang siapa mengambil hak orang muslim menggunakan sumpahnya. Itu penjelasan ulama yang pertama. Yang kedua, penjelasan ulama dari hadis ini, barang siapa mengambil haknya orang muslim menggunakan jabatannya. Nah, jabatannya, Pak. Loh, kok kenapa ditafsir jabatannya? Karena jabatan selalu diambil dengan sumpah. Ayo, semua pejabat pasti disumpah. Demi Allah. Naik pangkat eselon 2, demi Allah. Eselon 1, demi Allah. Menteri, demi Allah. Presiden, demi Allah.
kepala MBG, demi Allah kan. Pasti demi Allah. Oke. Nggak nyindir Pak, itu contoh saja. Barang siapa mengambil haknya orang muslim menggunakan jabatannya, maka Allah mewajibkan neraka. Loh. Meskipun hajinya bolak-balik wajib masuk neraka, wajib. Nggak ngefek hajinya Pak. Oke. Kalau tetap begitu ya, dia bolak-balik ke Mekah, umrah bolak-balik, tapi masih ngambil haknya orang muslim, faqad aujaballahu alaihin nar, Allah mewajibkan masuk neraka. Maka hati-hati Bapak Ibu, kita punya hutang nggak dibayar-bayar, umrah tiap tahun sok nggak dibayar-bayar hutangnya, berarti apa? Ngambil haknya orang muslim. Kemudian sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, Rasul, kalau ngambilnya dikit bagaimana? Sahabat itu aneh-aneh aja. Rasul, kalau sedikit bagaimana? Ya Allah. Ya pengen nanya Pak, pengen nanya Rasulullah, wa in kana qadiban min araq, meskipun sepotong kayu siwak. Udah lemes para sahabat. Meskipun sepotong kayu siwak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah wajibkan neraka. Sepotong. Nggih. Subhanallah. Nggih. Ada kisah Bapak Ibu ya, kisah dari orang tuanya Imam Syafi'i. Orang tuanya Imam Syafi'i. Beliau itu kan menemukan satu delimah itu di sungai mengalir, diambil dimakan. Setelah dimakan berpikir, innalillahi wa inna ini delimah siapa ini saya makan. Akhirnya apa? Dia menyusuri sepanjang sungai, ini kebun siapa ini? Nah, sampai segitunya Pak. Akhirnya ketemu satu kebun, minta halal. Akhirnya yang punya kebun, tidak akan aku halalkan sebelum kamu mengikuti perintahku. Masya Allah, siap. Apa yang engkau perintahkan, siap saya lakukan. Yang penting dihalalkan. Kamu harus menikah dengan anak saya. Waduh, anak saya itu mukanya buruk rupa, cacat dan lain sebagainya. Siap. Yang penting halal. Saking takutnya dengan neraka Pak, yang penting halal. Dinikahkan, nggak taunya putrinya cantiknya luar biasa Pak. Akhirnya apa? Jadilah seorang Imam Syafi'i karena bapaknya kayak begitu akhlaknya. Satu buah saja sampai segitunya supaya untuk halalnya itu Bapak Ibu. Nah kita kan kadang-kadang sembrono dengan halal-haram itu. Datang pejabat ya, ke ustadz, bukan ke bapak, ke ustadz, ke kiai, ke saya gini. Pak Ustadz tolonglah didoakan. Didoakan siap. Didoakan. Dikasih duit. Oh rezeki anak soleh. Nggak tanya duit korupsi itu Pak. Kalau ajaran ulama kita kan begitu. Kalau ini duit nggak jelas nggak bakal diterima. Nah subhanallah. Jadi kita wajib masuk neraka. Jadi jangan sembrono dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya seseorang melihat apa yang ia lakukan untuk hari esok. Allah menyampaikan hari kiamat dengan bahasa hari esok. Artinya apa Pak? Kiamat itu enggak lama kata Allah. Sehingga Allah menyerupakan esok hari supaya kita selalu waspada. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya seseorang melihat apa yang sudah ia kerjakan untuk esok hari. Kita disuruh muhasabah oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita siapkan untuk esok hari. Coba Pak, sampai umur sekian tahun, 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun, apa yang sudah kita kerjakan kepada Allah? Disuruh ngelihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan kita lihat nanti di akhirat. Maka kalau urusan dosa kepada Allah secara langsung relatif lebih mudah daripada dosa yang ada sangkut pautnya dengan manusia. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Nah, kita kadang-kadang begini Bapak Ibu. Kiamat masih jauh Pak Ustadz. Taruhlah kiamat masih jauh bagi kita. Tapi kan ada kiamat khusus buat kita yang kapanpun terjadi. Apa itu Pak? Kematian. Orang kalau sudah wafat ya selesai kiamat buat beliau. Ada satu riwayat, man mata faqad qamat qiyamatu. Barang siapa yang meninggal dunia, maka dia sudah kiamat. Memang kiamat kubronya belum terjadi, tapi kalau sudah meninggal dunia berarti sudah kiamat buat dia Pak. Selesai. Kalau kiamat kubro memang belum terjadi. Sedikit menyinggung kiamat Bapak Ibu ya. Rasulullah itu bersabda, hadisnya mutawatir, kiamat kubro tidak akan terjadi sebelum 10 perkara terjadi. 10 perkara terjadi. Para ulama mengurutkan seperti ini. Yang pertama kali terjadi adalah Dajjal, keluar Dajjal. Itu pertama. Masya Allah, itu ujian paling berat Pak. Kenapa? Karena Dajjal itu akan mengaku sebagai Tuhan. Dan orang-orang muslim yang ketemu dengan Dajjal pasti dipaksa beriman kepada Dajjal. Sampai-sampai diceritakan, ada orang muslim dipanggil oleh Dajjal dengan pasukannya Pak, dengan pasukannya dipanggil. Kemudian disuruh beriman kepada Dajjal, dia menolak karena dia tahu itu Dajjal. Lalu dia katakan, mana orang tuamu? Sudah meninggal, tunjukkan makamnya. Tunjukkan makamnya. Dibangunkan oleh Dajjal, hiduplah kau, hidup Pak. Tapi ini setan, bukan mayit, setan yang berbentuk seperti orang tuanya. Setan kan bisa berbentuk orang tuanya, bisa. Kemudian setan yang mengatakan, wahai anakku, imanlah pada ini, Tuhanmu itu. Subhanallah. Kalau iman kita nggak kuat, geser itu Pak. Itu beratnya Dajjal. Pertama Dajjal. Yang kedua, turun Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diantara tugas utama beliau adalah membinasakan Dajjal. Dan Nabi Isa alaihissalam nanti akan diturunkan di negeri Syam, di salah satu masjid di kota Damaskus. Dikawal oleh malaikat turun di sana. Dan tugas utamanya adalah membinasakan Dajjal. Yang ketiga, akan keluar makhluk Allah yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Waduh, apa maning kon nggih. Itu bangsa Pak, kayak manusia begini, tapi jahatnya luar biasa, bikin kerusakan luar biasa. Ya'juj dan Ma'juj. Dan nanti juga Nabi Isa akan berdoa kepada Allah supaya Allah membinasakan mereka. Manusia angkat tangan, tidak bisa mengatasi Ya'juj dan Ma'juj. Nah, setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa semua, Nabi Isa ibaratnya adalah seorang ulama yang memperbaiki umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak membawa ajaran baru, tapi beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau turun di kota Damaskus, waktu salat subuh diperintah jadi imam, tidak berkenan. Jadi Nabi Isa posisinya makmum, yang imam orang lain. Dalam suatu riwayat disebutkan imamnya adalah Imam Mahdi. Satu riwayat nih. Yang penting Nabi Isanya begitu. Nah, setelah Nabi Isa memperbaiki umat Nabi Muhammad, maka seluruh umat muslim luar biasa jaya-jayanya adalah ketika Nabi Isa turun. Setelah itu Nabi Isa wafat. Setelah Nabi Isa wafat, rusak lagi manusia itu. Banyak maksiat. Nah, setelah Nabi Isa wafat, maka akan terjadi 3 alamat secara langsung. Setelah Nabi Isa wafat dan kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana, Allah turunkan azab. Yang pertama, khasfun bil masyriq. Ada semacam
penenggelaman tanah. Mungkin satu kota, mungkin satu negara akan ditelan oleh bumi. Di mana? Di timur. Timur itu mana Pak? Timurnya Madinah. Ya termasuk kita semua ini. Indonesia sekali itu masuk timurnya Madinah. Kata Nabi, akan terjadi luar biasa, akan ditelan oleh bumi. Entah di mana itu, bil masyriq kata Nabi. Kemudian terjadi lagi bil maghrib, di barat kata Nabi. Berikutnya lagi adalah bil jaziratil Arab, di jazirah Arab. Jadi ada satu wilayah luas ditenggelamkan oleh Allah, ditelan bumi di timur, di barat, dan di jazirah Arab. Udah berapa itu? 6 alamat. Ngeri Pak, biar ngeri, biar tobat kita ini. Luar biasa nih. Nah, setelah terjadi itu, kemudian matahari terbit dari barat. Wah, itu berlangsung beberapa hari Pak, matahari terbit dari barat itu. Nah, sudah terbelalak semua itu mata manusia. Yang tobat tidak diterima tobatnya, selesai. Yang kafir pengen beriman, udah ditutup. Setelah matahari terbit dari barat, muncul binatang semacam sapi, semacam kerbau, semacam kambing berkaki 4, dabah yang bisa bicara. Yang mana binatang ini akan mendeteksi manusia, wahai mukmin, wahai kafir, wahai mukmin, wahai kafir, begitu. Itu hal gaib Pak, yang Allah akan turunkan nanti di akhir zaman. Nah, setelah itu, bumi ini akan dipenuhi dengan dukhon, semacam asap. Seluruh jagat raya ini penuh dengan asap, dukhon. Itu orang mukmin kalau menghirup asap itu kayak orang yang kena penyakit flu, tersedak gitu. Orang kafir lebih menyiksa lagi itu kena dukhon itu. Masya Allah, kena dukhon. Nah, setelah kena dukhon itu, kemudian orang-orang mukmin setelah itu, setelah dukhon selesai, di antara yang terjadi adalah ada semacam angin yang meniup, itu setiap orang mukmin yang menghirup angin itu semuanya wafat, dan yang tersisa di muka bumi hanya orang-orang kafir, doang yang masih hidup. Nah, setelah itu apa Pak? Setelah itu akan muncul api dari negeri Yaman, dari Yaman sana keluar api, dan api itu akan merembet ke seluruh negara, ke bumi. Sehingga apa? Manusia itu dikelilingi api dan manusia akan digiring oleh api itu. Jadi mau tidak mau akan bergerak manusia itu. Sampai di mana manusia akan bergerak? Sampai di negeri Syam. Nah, jadi negeri Syam itu nanti adalah terpusatnya seluruh manusia sebelum hari kiamat. Makanya sekarang ini Pak, mata kita tertuju kemana ini? Palestina, Libanon, Syria, itu negeri Syam itu. Kayaknya sudah muqaddimah ini, itu. Semua orang ngebahas Palestina sekarang, negeri Syam. Libanon sekarang dibahas, negeri Syam. Kayak ini sudah muqaddimah ini. Manusia akan terkumpul di sana semua. Baru setelah manusia kumpul di negeri Syam, Allah panggil malaikat yang belum bertugas. Siapa Pak? Israfil. Dipanggil oleh Allah, kemudian meniupkan sangkakala. Masya Allah, itulah akhir dari seluruhnya. Manusia meninggal, mati semua, jagat raya runtuh semua, malaikat di langit mati semua. Yang tidak mati hanya 4 doang, Jibril, Mikail, Israel, Israfil. 4 malaikat yang belum meninggal dunia. Kemudian Allah perintahkan kepada Israel, cabut nyawa teman-temanmu. Jibril dicabut, Mikail dicabut, Israfil dicabut. Kemudian Allah firmankan, matilah wahai Israel, meninggal semua, selesai. Subhanallah. Jadi itu Pak, kalau sudah muncul Dajjal, sudah alamat des. Kayaknya belum muncul lah Pak Ibu ya, belum muncul.
muncul. Subhanallah. Tapi ulama itu membagi tanda hari kiamat itu menjadi 3. Yang pertama tanda kecil, yang kedua tanda sedang, yang ketiga tanda besar. Tanda kecil itu apa? Tanda-tanda yang sudah terjadi dan selesai. Udah selesai. Apa itu yang sudah selesai? 1, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad jadi Rasul, itu sudah pertanda akhir zaman. Kata baginda Nabi, buistu ana wasa'atu katahatain, aku diutus oleh Allah sebagai Rasul, jarak antara kerasulanku dengan hari kiamat seperti jarak jari tengah dan jari telunjuk. 1400 tahun yang lalu Pak Nabi mengatakan, nih kiamatnya segini nih. Sekarang segimana? Segini. Subhanallah. Yang kedua apa? Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan sudah terjadi. Zaman Nabi. Kan Nabi ditantang oleh orang kafir, wahai Muhammad, kalau kamu Rasulullah, tunjukkan mukjizatmu. Belah itu rembulan, dibelah atas izin Allah. Tapi tetap saja yang kafir tetap kafir, Pak. Orang kafir itu bukan masalah bukti, masalah hatinya yang gak beres. Orang kafir sekarang zaman kita ini kalau sudah kenal Islam, bukan masalah dia tidak mau berpikir, sombongnya itu yang menghalangi dia masuk Islam. Sombongannya itu. Yang ketiga, tanda kecil itu seorang ulama mengatakan munculnya api yang sangat dahsyat di Hijaz, Makkah, Madinah itu keluar api yang mana saking gedenya cahaya apinya itu sampai menerangi onta-onta di negeri Basrah di Irak, dan itu sudah terjadi kira-kira tahun 600 Hijriah sudah terjadi. Itu tanda kecil. Kemudian tanda-tanda menengah itu tanda yang sedang berlangsung dan masih terus terjadi. Contoh tanda menengah itu, la taqumu sa'ah hatta yakuna as'adan nas Luka bin Luka. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingga orang yang paling bahagia, orang yang paling senang adalah Luka bin Luka. Siapa Luka bin Luka itu? Ulama menjelaskan yang dimaksud Nabi Luka bin Luka adalah orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu, yang tidak punya kompetensi dijadikan pejabat tinggi. Nggak nyindir Pak, nggak nyindir, begitulah. Terjadi nggak? Terjadi. Jadi yang paling senang itu Luka bin Luka sekarang itu. Jadi anggota dewan, yang penting punya duit, ilmu mah belakangan. Jadi Pak, ada duit. Yang doktor, profesor mah kalah. Lah ke PCC mah kalah. Padahal kuliahnya sampai botak kepalanya. Lawan orang yang lulusan SMA, anggota dewan, kalah. Siapa yang paling bahagia? Luka bin Luka, kata Nabi. Masih bagusan Orde Baru, Pak. Dulu ya Orde Baru itu dewannya orang-orang pinter, orang-orang pinter dulu tuh. Nah ini sudah terjadi. Kemudian Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, kapan kiamat? Nabi diem aja. Kemudian para sahabat yang ada di sekeliling Nabi, kayaknya Rasul nggak berkenan ditanya kayak begitu, nggak sopan itu yang nanya. Rasul nggak berkenan. Setelah itu Rasul bersabda, tadi yang nanya mana? Tadi yang nanya, sini. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Ketika urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Nah, sekarang kan banyak itu Pak, urusan-urusan penting diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Tanda-tanda pertengahan itu mas sudah terjadi. La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaksurul jahlu, sehingga akan banyak jahil, kebodohan. Kebodohan apa? Kebodohan tentang agama. Orang nggak ngerti agama, nggak ngerti sholat, nggak bisa ngaji. Coba kalau kita mau fair Pak, silakan disurvei anak SMA di Provinsi Banten berapa persen yang bisa ngaji. Geleng-geleng Bapak Ibu. Karena saya jadi guru Pak. Anak kelas 10 dari SMA, sekolah di pesantren kan diajak ngaji, sama sekali nol. Iqra 1 Pak.
Dulu kita kan enggak. Dulu kita itu lulus madrasah, alhamdulillah udah selesai itu Quran 1. Zaman kita dulu ya, kelas 6 itu udah selesai karena udah madrasah. Maka orang tua kita dulu kan ngeluarin makanan tuh, ngundang teman-teman kita, selesai udah hatam, ngeluarin nasi. Sekarang tuh nggak ada, Pak. Sedih itu. Yaksurul jahal, akan banyak kebodohan. Wa yaksurul zina, akan banyak perzinaan. Wa yaksurul syurbul khamr, akan banyak orang-orang minum khamr. Tuh. Udah terjadi semua, pertengahannya udah terjadi semua, pertengahan itu. Maka tinggal nunggu tadi yang 10 tanda tadi yang saya sampaikan. Kalau 10 itu sudah muncul, berarti udah amat sangat dekat dengan hari kiamat. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ayo, masing-masing kita muhasabah. Apalagi kalau kita bicara dengan kiamat kita, kematian kita ini, Pak, enggak ada absennya. Enggak pandang sepuh, enggak pandang muda. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Cuma sunnatullahnya kan begini, orang kalau sudah semakin sepuh ya tentunya semakin dekat. Sunnatullahnya begitu. Bahkan Rasulullah mengatakan inna a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70. Mboten nyindir. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diisyaratkan oleh Nabi untuk minta umur panjang. Jadi kita ini bagaimana dengan umur itu? Minta umur panjang. Rasulullah mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umur dan semakin baik ibadahnya. Maka orang itu kalau ingat kematian bukan makin lemes, makin semangat ibadah. Saya pengen panjang umur, masih pengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak Pak yang sampai 100? Ada. Abu Hurairah itu sampai 100 ke atas. Abu Hurairah itu panjang umur, sehat walafiat. Jadi Abu Hurairah panjang umur. Sayyidina Anas bin Malik panjang umur, melewati 70, hampir 100. Sayyidina Utsman sampai 85, 86. Sayyidina Utsman. Semangat. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang ulama menjelaskan bahwa kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengingat kematian, bahkan diperintah untuk sering mengingat. Aktsiru, perbanyaklah mengingat kematian. Bahkan kalau kita nggak ingat-ingat mati, Pak, silakan ziarah kubur. Datang ke kuburan sana, ziarah biar ingat. Kita sebagai orang-orang modern, orang-orang kota, kadang-kadang jarang ziarah kubur itu. Setahun sekali doang, Ramadan. Kadang-kadang setahun sekali. Subhanallah. Harusnya sering, supaya apa? Zikrul maut. Kata Nabi, zuru al-qabra fa innaha tudzakirukum al-maut. Ziarahlah kepada kubur, karena itu akan mengingatkan kamu dengan kematian. Jadi kalau kita sudah masuk ke kuburan, ngelihat, ayo mau kemana? Bahkan dulu ada seorang ulama itu, ini ikhtiar beliau. Beliau itu punya menggali satu liang di salah satu ruangan di rumahnya. Jadi kalau beliau malas, masuk ke liang itu. Kalau malas ibadah, beliau masuk ke liang itu. Mau tidak mau akan ingat kuburan, semangat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak nyuruh begitu, Pak. Nggak nyuruh sampai segitunya. Jadi ketika kita ziarah kubur itu bukan hanya mendoakan almarhum, tapi mendoakan diri kita supaya kita ingat dengan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, manusia dalam rangka mengingat kematian itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah al-munhamik, orang-orang yang betul-betul lalai. Orang-orang yang betul-betul lalai dengan kematian, udah nggak ingat sama sekali. Bahkan kalau dia diingatkan dengan kematian, dia benci, tidak suka, jijik diingatkan dengan kematian. Nah, orang yang model begini, maka berlakulah sabda Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah.
Barang siapa yang benci ketemu dengan Allah, Allah pun benci ketemu dengan dia. Alamat ini orang celaka ini, Pak. Itu kelompok pertama. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk orangnya seperti ini. Yang kedua, al-arif. Orang yang faham, arif billah, orang yang mulai mengerti Allah, faham Allah. Dia itu bagaimana? Dia itu takut mati, Pak. Tapi bukan benci mati, takut mati. Kenapa? Karena merasa persiapannya kurang. Model-model kita ini, mah. Kalau sudah lihat persiapan itu, ya Allah, sholat gak pernah khusyuk, sedekah juga semet, zakat gak pernah, kecuali zakat fitrah, gak punya duit. Haji belum, kadang-kadang, Masya Allah. Yang sudah haji baru sekali, nggak maksimal lagi. Jadi dia takut mati bukan karena benci ketemu Allah, tapi takut amalnya kurang ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini disebutnya at-taib, orang yang sudah mulai taubat, orang sudah mulai kembali kepada Allah. Semoga kita termasuk kelompok yang ini, minimal. Dan kelompok yang paling luar biasa adalah yang terakhir itu, orang yang betul-betul, yang kedua adalah at-taib, orang yang bertaubat. Yang ketiga, yang terakhir adalah al-arif billah, orang yang betul-betul makrifat kepada Allah, orang yang kangen kapan kematiannya datang. Jadi kalau sudah sebut kematian tuh seneng deh. Wah, ini susah ini, Pak. Ini kalau nggak kelas para aulia nggak bisa, ini kelas para nabi itu. Makanya kan Rasulullah itu kan ketika di akhir umurnya dikasih pilihan oleh Allah, pilih ketemu Tuhan atau pilih saya bukakan dunia dan seisinya. Pengen ketemu Allah, udah disuruh milih. Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika sudah sangat parah penyakitnya, anak-anaknya nangis semua. Ya abatah wa karbah ya abatah, abah alangkah sakitnya penyakitmu. Kemudian beliau jawab, wa farhata, alangkah bahagianya bapakmu. Hodan nalqa ahibbah, besok dia akan ketemu orang-orang yang dia cintai. Nah, beda, Pak, kalau kita sudah kayak ngelihat gitu, sudah kayak tahu kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita seorang ulama meninggal, tidak perlu saya sebutkan namanya, supaya tidak bias. Beliau 1 hari sebelum meninggal dunia, itu dia panggil cucunya, bukan cucu yang nomor 1, cucu nomor 2, dipanggil cucunya, dikasih wasiat, besok begini ya, besok nenekmu kasih ini, semua diterangkan. Wasiatnya itu nanti baju-baju abah yang masih ada, semua kasih ya. Kasih sama orang, kasih para santri yang butuh, kasih semua. Jangan sampai tersisa. Ditulis semua, Pak. Siap. Nah, yang dikasih tahu itu cucunya. Anak yang melihat agak merasa aneh. Abah ini kenapa itu? Kok cucunya yang nomor 2 yang dipanggil, bukan cucu yang nomor 1? Itu hari Rabu. Hari Kamis beliau punya pelajaran tafsir Quran biasa di masjid. Ba'da maghrib beliau sholat maghrib, sholat ba'diyah, kemudian memulai pelajaran tafsir, dan beliau diantar oleh cucunya yang nomor 1, cucunya di dekat-dekat beliau situ. Ba'da maghrib ketika beliau menyampaikan pelajaran, tiba-tiba ada bom meledak di dekat-dekat situ. Semua wafat, termasuk beliau dan cucu pertamanya. Jadi kayak tahu, maka dikasih wasiat bukan cucu pertama, cucu kedua. Subhanallah. Jadi beliau meninggalnya habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib, berdoa, mulai tafsir, di tengah-tengah beliau berdakwah, wafat. Bahkan ketika videonya disiarkan, ketika bomnya itu meledak, itu pecinya jatuh, diambil lagi, Pak. Diambil lagi, kemudian beliau tersungkur kayak orang bersujud. Nah ini orang 1 minggu sebelum itu beliau diwawancarai, apakah Anda tidak takut terbunuh dengan fatwa Anda seperti ini? Beliau jawab, al-mautu al-hilu, mati itu manis, enak mati itu. Seminggu setelah itu beliau wafat. Itu sudah beda, Pak, kelas kita. Kalau kita ditanya mati, ada, jangan dulu dah.
Takut kita ini semoga semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Mumpung kita masih dikasih usia oleh Allah, ibadah wajib nggak bisa ditawar, sholat nggak bisa ditawar, nggak bisa berdiri duduk Pak, nggak bisa duduk tiduran, itu wajib nggak bisa ditawar. Zakat mal wajib dibayar, nggak bisa ditawar, hidup udah nggak bisa ditawar. Nah ibadah sunnah kita berusaha untuk istiqomah, sholat duhanya Masya Allah, tilawah Qur'annya istiqomah. Kita kadang-kadang Masya Allah istiqomah kalau pas Ramadan doang gitu. Kalau pas Ramadan mah istiqomah Masya Allah seminggu hatam, habis Ramadan setahun hatam. Semoga kita semua diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ayat berikutnya, wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Udah tidak peduli dengan perintah Allah. Fa'ansahum anfusahum. Kalau itu yang kita lakukan, Allah akan membuat kita lupa dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Kita akan lupa dengan apa yang manfaat untuk diri kita. Maka orang bisa lanjut usia, Pak. Orang bisa tua, tapi akan selalu ada yang mudah bagi dia. Apa itu? Rasul mengatakan, au kama qol, qalbu syaikhi syabun fi khubithnain. Hati seorang yang sudah tua akan selalu mudah untuk mencintai dua hal. Jadi ini gak pernah tua ini. Apa ini? Hubbul hayat wa kasratil mal. Senang hidup dan senang banyak harta. Nah, ini gak kenal usia ini mah. Gak kenal usia kata Nabi. Hubbul mal wa hubbul hayat. Cinta hidup dan cinta numpuk-numpuk harta. Meskipun dia lanjut usia, mayoritas manusia akan seperti ini. Maka kita semoga ingat kematian sehingga apa? Kita istiqomah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz katakan bahwa kalau kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, terutama perbuatan berat, ancamannya adalah wajib masuk neraka dan kekal di neraka. Bagaimana kalau dalam perjalanan hidup ini kita melakukan perbuatan itu yang artinya kena penalti, wajib masuk neraka dan kekal di neraka, sementara kan kita belum meninggal, masih hidup. Apakah sisa hidup kita itu percuma karena kita sudah kena penalti, wajib masuk neraka dan abada di neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya, supaya utuh pemahaman kita. Maka berlaku firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik kepada Allah. Orang kalau menyembah selain Allah udah closing, nggak akan diampuni oleh Allah di akhirat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi yang dikehendaki oleh Allah. Kata-kata bagi yang dikehendaki oleh Allah, nah ini kan menimbulkan apa guys? Pertanyaan buat kita. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya hanya Allah yang tahu. Tapi yang paling berpotensi dikehendaki diampuni oleh Allah adalah orang yang taubat. Jadi dia pernah melakukan itu, kemudian dia taubat beneran. Taubatnya taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Ciri orang yang taubatan nasuha, yang pertama an-nadam, menyesal banget Pak.
Dan biasanya penyesalannya itu kalau sungguh-sungguh sampai mencucurkan air mata. Dan mencucurkan air mata itu bukan di depan umum, Pak. Di kamarnya. Ketika dia muhasabah itu kan mencucurkan air mata. Ya Allah, sekian tahun jadi pejabat, astagfirullahaladzim, terima ini, terima itu, nangis. Balikin Pak duitnya, balikin. Hitung dulu, berapa dulu yang saya terima, dibalikin semua. Dibalikin negara gak mungkin. Dikorupsi sama pejabat-pejabatnya. Gak mungkin kan, peraturannya gak ada itu. Bagaimana Pak? Kalau kita bisa mengidentifikasi berapa dulu yang pernah kita ambil tanpa hak ambil, dihitung pakai kalkulator. Waduh, 1 M. 1 M. Berarti Bapak memegang uang tak bertuan 1 M. Dikemanakan ini? Berikan kepada kemaslahatan umat. Umat butuh apa nih? Umat butuh sekolah, bangun sekolah. Tapi jangan berharap pahala Pak. Pak Haji ini duit apa? Duit lah ada. Duit tobat ini mah. Itu usahanya Pak, karena dia menyesal. Dia berharap supaya apa? Nanti diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini harta tidak bertuan. Kecuali kalau ini harta ada pemiliknya. Waduh, dulu saya ngambil dari, misalkan kita pegawai tanah nih kan tahu. Oh dulu saya korupsi di tanahnya Pak Haji A, Pak Haji B, sekian-sekian, balikin Pak kepada ahli warisnya. Nah, tapi kalau kita ngambil yang nggak bertuan itu bagaimana? Ya berikan lagi kepada kepentingan umat, Pak. Nah, itu ciri taubat, menyesal. Yang kedua, berhenti, tidak diulangi lagi. Itu ciri taubat dan nasuha. Yang ketiga, dia bertekad dalam dirinya tidak akan mengulangi dosa itu. Tidak akan mengulang. Nah, kalau sudah taubat dan nasuha, nanti di akhirat urusannya Allah. Tapi sangat berpotensi besar wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi wajib masuk neraka itu kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bertaubat bagaimana? Sangat mungkin diterima taubatnya oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kepada hakul adami ada langkah-langkah yang harus dia lakukan. Kalau dosa kepada Allah langsung, misalkan dosa apa yang hablum minallah, nggak ada urusan dengan manusia, nggak ada yang perlu dilakukan kepada manusia. Tapi kalau hakul adami harus dikembalikan, Pak. Dulu pernah ada orang, misalkan masa kelamnya itu pernah maling sekian, taubat sekarang, bagaimana itu? Balikin yang dimalingin itu. Dibalikin Pak, nggak bisa, harus dibalikin. Kalau tidak bisa membalikin bagaimana? Kalau nggak bisa balikin bagaimana? Kata Imam Sa'roni, berbuatlah sebanyak mungkin kebaikan supaya nanti kebaikanmu mengalahkan keburukan. Hanya berharap itu Pak, karena nanti ditimbang itu al-hasanat wasayyiat. Kamu gak bisa ngebalikin harta, bagaimana? Berdoalah kepada Allah dan perbanyak amal soleh. Semoga apa? Semoga amal dosamu kalah dengan amal baik. Maka tidak ada kata putus asa, itu ancaman berat Pak. Jadi ancaman berat itu satu, kalau ada orang sembrono kayak begitu, sembrono dan terus-terusan begitu, itu biasanya dia akan ditutup mata hatinya oleh Allah sehingga apa? Tidak berpikir taubat sama sekali. Nah itu masalahnya. Orang itu kalau sudah nyaman dengan dosa, kalau sudah nyaman dengan dosa, lama-lama menghalalkan dosa. Kalau sudah tahap menghalalkan dosa, itu dosa yang terberat. Nauzubillah. Maka jangan pernah membiasakan dosa Pak. Nanti terbiasa. Enggak apa-apa. Suap enggak apa-apa. Lama-lama terbiasa. Jadi orang muslim tidak boleh nyaman dengan dosa itu. Harus tetap hatinya itu mengatakan, ya Allah ini dosa. Harus kerasa dalam hatinya itu, harus kerasa. Makanya kan ada hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat perkara mungkar, rubah dengan powermu, dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani, dengan lisan, dengan ngomong. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fa biqalbi, dengan hati.
Terus ketika dengan hati Nabi mengatakan apa? Wadzalika ad'aful iman, itu titik iman terendah. Jadi titik iman terendah adalah hati kita tetap ingkar kepada dosa. Nah, itu. Nah, ada lagi yang paling berat, Pak. Ini disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi nambah. Imam Ghazali pernah mengatakan begini. Maknanya kurang lebih begini. Di antara dosa riya pamer, yang paling berat adalah orang pamer ibadah untuk melakukan dosa. Orang pamer ibadah untuk melakukan dosa. Contoh, ada orang bikin pesantren, luar biasa kan, pamer pesantren. Tapi niatnya untuk apa? Supaya akan datang santri-santri perempuan. Santri perempuan. Nanti dia bisa bersenang-senang dengan santri perempuan. Itu pamer yang paling berat. Dia menggunakan ibadah untuk melakukan dosa. Waduh, orang kayak gini mah susah, Pak. Susah disadarkan oleh Allah. Biasanya ditutup mata hatinya oleh Allah. Nah ini makanya sebenarnya hukuman paling berat bagi seorang muslim bukan gempa, bukan angin topan, bukan, kata para ulama. Apa yang paling berat? Khatamallahu ala qulubihim. Nah ini yang paling berat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaallah. Jadi kalau sudah ditutup mata hatinya, udah. Yang terjadi adalah su'ul khatimah. Maka semoga kita dibukakan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yugharhir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum mengalami gharhir. Apa gharhir itu, Pak? Nyawanya di sini. Kalau sudah tidak diterima oleh Allah. Nah ini masih panjang umur. Semoga terus memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah, dan semoga taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu, Pak. Satu lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hutang, di masa kelam misalkan kita punya hutang kepada seseorang yang sangat jauh sekali, sedangkan untuk bayar hutang itu jangankan ongkosnya jauh, ongkosnya lumayan daripada hutangnya. Nah, pertama itu. Yang kedua, bagi orang yang punya hutang banyak, satu bapak misalnya, satu bapak punya hutang banyak, sedangkan pas meninggal itu kan biasanya keluarganya itu ngomong, yang punya hutang piutang silakan datang ke keluarganya. Terus si keluarga yang meninggal itu, si keluarga yang membayar bagaimana ya? Keluarga yang punya hutang itu udah meninggal. Si bapak yang punya hutang itu udah meninggal, hutangnya kan banyak. Untuk membayarnya si keluarga yang kepunya hutang itu sangat nggak mungkin karena nggak mampunya gitu, sampai ke anak cucunya tidak bisa membayar. Mangga seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara doanya Nabi kan, wa'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, lindungi aku dari numpuk utang tidak bisa bayar. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal dunia dan dia punya hutang, yang perlu dilihat adalah kalau mayit punya harta, maka hartanya tidak boleh dibagi warisan dulu, haram dibagi warisan dulu sebelum dibayar utangnya. Jadi kalau kita anak nih Pak, ayah kita meninggal, jangan diwaris dulu. Dilihat
ayah punya hutang nggak? Waduh, punya. Datang itu 1 hari 2 hari datang semua. Bayar Pak semua, bayar. Dari hartanya almarhum bayar. Dari hartanya dulu. Kalau dari hartanya habis, ya sudah. Sebagai anak yang soleh, dia berusaha membayar. Anak yang soleh, dia berusaha membayar. Tapi kalau dia nggak punya, ya itu urusan orang tuanya nanti Pak di akhirat. Pak Ustadz boro-boro bayar utangnya abah, saya mah juga punya hutang. Nah itu masalahnya. Nah yang jadi masalah begini, almarhum punya harta tapi nggak dipakai bayar utang. Anaknya langsung diwaris, dosa anaknya itu. Jadi waris itu terakhir Pak. Jadi harta itu, harta peninggalan mayit yang pertama digunakan untuk pemakaman dan pemandian. Kalau memang butuh biaya, kalau di kota Serang kan butuh biaya itu Pak. Panggil tukang mandiin jenazah, panggil tukang gali kubur, mungkin ada diambil dari hartanya. Setelah itu untuk hutang-hutangnya almarhum, selesai dibayarkan hutang-hutang almarhum. Setelah itu dibayarkan wasiatnya almarhum. Barangkali selama hidup almarhum pernah wasiat, berikan kepada Masjid Suban sekian juta, wajib diambil. Selama wasiatnya itu tidak lebih dari sepertiga. Jadi sepertiga hartanya nggak sampai sepertiga, wajib ditunaikan. Tapi kalau wasiatnya itu lebih dari sepertiga, yang di atas sepertiga harus mendapatkan izin dari seluruh ahli waris. Jadi katakanlah anaknya hanya meloloskan, waduh almarhum wasiatnya 2M kepada Masjid Suban, aduh itu mas setengahnya sajalah. Terserah, nggak dosa. Misalkan ambil sepertiganya misalkan 800 juta, ya dikasihkan sepertiganya, harus. Nah baru terakhir diwaris, nah itu. Tapi kalau baru sesi bayar utang udah lenyap, ya nggak ada warisan Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, udah selesai, habis. Nah kalau harta dia nggak punya harta, anaknya yang bayar. Anaknya nggak mampu, yaitu nanti ditanggung oleh orang tua. Kecuali orang miskin banget, dia hutang untuk bertahan hidup. Miskin banget, susah bertahan hidup. Lalu dia dalam hatinya pengen bayar itu, tapi sebelum dia bayar meninggal dunia dulu. Nah itu mungkin ditolong oleh Allah di akhirat. Orang yang mengutangi dia itu nanti dibikin ikhlas oleh Allah. Bagaimana? Ya Allah Maha Kuasa Pak. Yuk saya niatkan, saya angkat derajatmu di akhirat. Siap. Syaratnya satu, ikhlaskan hambaku ini. Ini kalau hutangnya beneran, kebutuhan pokok. Kalau nggak hutang meninggal dunia ini mah, bukan hutang buat online, bukan. Ini hutang kebutuhan pokok. Kalau nggak hutang meninggal dunia. Mau makan ini anak-anak kita punya anak 4, ya Allah kalau nggak beli nasi, nggak beli beras, meninggal anak saya itu, ngutang. Tapi dalam hati pengen bayar, kerja untuk bayar, nyicil untuk bayar, tapi qadarullah meninggal dunia sebelum bisa bayar. Itu insya Allah hutangnya dibayar oleh Allah. Dan insya Allah nggak banyak untuk kebutuhan pokok kok. Masalahnya kan kita ini untuk gaya hidup, beli mobil nggak kebayar, beli rumah nggak kebayar, nyalon dewan kalah nggak kebayar. Nah itu kan. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati, karena dulu di zaman Rasul ada satu riwayat Rasulullah diaturi untuk sholat jenazah sahabatnya. Rasul nanya, punya hutang nggak? Punya Rasul. Udah kamu aja nyolatin. Saya mah enggak. Rasul enggak mau nyolatin. Beda Pak, kalau jenazah disolati Rasul beda. Allahumma gfir lahu, yang doakan Nabi beda. Nggih. Sahabat Nabi langsung, Rasul saya yang menjamin hutangnya, saya bayar hutangnya. Siap, baru Nabi yang mensolati. Tapi dalam riwayat lain ya, di akhir hidupnya Rasulullah ketika Madinah sudah mapan ya Madinah, dan banyak kemenangan yang diraih Rasulullah, itu hutang-hutangnya umat Islam itu ditanggung Nabi. Punya hutang berapa? Saya yang bayar, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kayak Nabi begitu, hutangnya berapa dia? 1M, ntar dulu. Jadi kalau Bapak kayak Nabi, orang-orang duafa itu dicari hutangmu berapa? Tak bayar itu.
Nah itu akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi orang meninggal dunia dilaporkan Nabi dia masih punya hutang. Berapa? Dibayarkan oleh Nabi. Itu ketika sudah Madinah sudah mulai kaya, itu dibayar oleh Rasulullah SAW. Tentunya para sahabat tidak akan hutang kecuali memang butuh hutang. Nah, maka semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan meremehkan hak adami, jangan meremehkan hak adami. Nggih. Kadang-kadang orang itu nggih macam-macam Pak ceritanya. Cerita ini Pak, ada santri itu mondok 4 tahun, enggak pernah bayar. Geleng-geleng kiainya gitu. Mau dilarang kok. Malu kiai. Sampai lulus enggak pernah bayar. Tapi subhanallah, setelah sekian tahun datang itu. Pas momen Idul Fitri datang. Haji datang mau bayar SPP. Berapa tahun dulu kamu enggak bayar? 4 tahun. Dihitung utangnya. Jadi dikasih Allah taubat, ketakutan sendiri, dibayar Pak utangnya. Jadi selama mondok ke abah saya itu enggak pernah bayar. Karena ada bayar listrik lah enggak bayar. Tapi ini orang dikasih hidayah oleh Allah sehingga ketika dia pulang sekian tahun masih ingat hutangnya dibayar. Kita pun demikian. Kalau kita ingat hutang kita jauh, kita datangin dia Pak. Kita datangin. Atau kita minta informasi bagaimana cara berhubungan dengan beliau. Kalau beliau ikhlas, alhamdulillah. Pak Haji saya punya hutang dulu sekian. Sudahlah tak ikhlasin. Alhamdulillah. Selesai berarti ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita punya hutang nggak bisa bayar, satu minta ikhlas. Yang kedua berusaha untuk bayar. Kalau diikhlasin selesai Pak. Orang yang ngomong ikhlas sudah saya ikhlasin. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.